kang lenggahi namine Syekh Subakir utawa Raden Subakir. Kumpul kali putrane jatuh pantai selatan namine Dewi Amini. Dewi Amini wantah suku jasa Subakir babat salah tanah Jawa. Di menit awal ini mulai sudah ditemukan penyimpangan. Gusti Allahku ora manggon ing gereja, ora manggon ing masjid, ora manggon ing langgar. Mlebu ning kamar malah jam 10 bengi majenge nyetak. Maca Al-Fatihah, maca surat Ikhlas, maca aji goib, maca malih ya latif. Wis 700 cukup wis melihatan. Ala-ala 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu kembali dengan Kang Zi. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Melanjutkan konten yang sudah saya upload sekitar 2 hari yang lalu, yaitu tentang pesugihan dan gaib Punden Bojangawi. Di video yang kemarin sudah kita dengarkan penjelasan dari Mbah Salinem Tuwek, istri dari Mbah Miran selaku juru kunci Bang Gaib. Di video kali ini adalah penjelasan dari Mbah Miran langsung, Mbah Miran sendiri selaku juru kunci Bang Gaib. Ini ada menarik ya teman-teman. Karena apa? Penjelasan Mbah Miran ini mencakup dari pertama, tata cara ritualnya. Yang kedua, persyaratannya. Kalau tidak salah untuk syaratnya sendiri ini ada 6 yang harus dipenuhi. Kemudian yang terakhir adalah selain kita datang ke sana, Mbah Miran memimpin ritual di Punden Boja sana. Selanjutnya, Mbah Miran ini juga memberikan cara apa yang harus kita lakukan ketika kita pulang dari sana. Jadi ritual yang harus kita lakukan di rumah ya, pokoknya yang jelas ini menarik banget ya teman-teman. Karena itu kita simak bareng-bareng ya. Ini ngeten, Dek. Nggih. Ana kabar sampeyan alam gaib. Enggak nggahi namine Syekh Subakir. Kumpul kali putrane ngantu pantai selatan namine Dewi Amini. Dewi Amini kumpul kali Syekh Subakir babat salah tanah Jawa. Tunggali Dewi Amini tatahe 3. Dewi Amini wantah sukma jati kaping kalih lara Jawa nyatane mbambare kaping 3 Dewi Lanjane Pekalongan. Lah niku mungkin nek sampai. Nah, saya hentikan dulu ya teman-teman. Di menit awal ini mulai sudah ditemukan penyimpangan, yaitu tentang Syekh Subakir. Seperti yang kita ketahui, Syekh Subakir yang babat tanah Jawa, yang kita ketahui dari sejarah maupun cerita-cerita yang kita dengarkan secara umum, bahwa Syekh Subakir ini datang ke Pulau Jawa statusnya sebagai ulama. Karena sebelumnya ada beberapa ulama yang sudah dikirim ini gagal dan hilang di Pulau Jawa ini saat babat tanah Jawa. Sampai akhirnya Syekh Subakir ini datang ke Indonesia menumbalkan, memberikan tumbal hingga Pulau Jawa ini bisa ditempati. Sekali lagi posisi Syekh Subakir ini adalah seorang ulama. Tetapi di dalam penjelasannya Mbah Miran, Syekh Subakir ini kok seolah-olah gimana yuk? Karena menikah dengan putri dari Ratu Pantai Selatan. Kita bahas dulu Ratu Pantai Selatan ya teman-teman. Ratu Pantai Selatan yang dimaksud oleh Mbah Miran ini apakah Nyi Roro Kidul ataukah Kanjeng Ratu Kidul? Karena sendiri-sendiri. Seandainya memang yang dimaksud oleh Mbah Miran ini adalah Kanjeng Ratu Kidul, berarti larinya ke Dewi Nawangwulan. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, anak dari Dewi Nawangwulan pernikahannya dengan Joko Tarub ini nggak ada yang namanya Dewi Amini toh. Kemudian jika yang dimaksud Ratu Pantai Selatan ini adalah Nyi Roro Kidul, berarti jelas bukan Dewi Nawangwulan. Jika Dewi Amini yang dimaksud Mbah Miran ini adalah putri atau anak dari Nyi Roro Kidul, berarti kan sosok siluman. Jadi keterangan wong lagate namung 700. Mula dadi wong penipu ya boten, dadi wong politik boten, tapi utang duit niku boten sekali jadi nggo duit. Duit niku dikirim nek atine suci
nggih cepet dan keparingan. Lah ragap pitungantul niku mengke minangka kangge tumbaspun calon persajen. Yen menika wonten tumbaspun minyak capareng kalih jaswa kalih kemenyan niku dobel. Kangge nyekapi mriki kangge nyekapi nendalem. Lajeng wonten dapur ana panggang ayam enten ngambeng ana rokok dusane kembang telon kena kantil mawar. Lajeng dipun jagi ate ansip lan kanca-kanca sedaya nggih paing gedhe sampean niku wau. Lah mangke sajen nang griya padha tambah tatahe 6. Pisan ngangge rokok tujunan. Amaniku moro-moro takon disejan dipikir singkat. Lagian ya koyoke nggak mungkin banget ya. Sosok Syekh Subakir kok kemudian memberikan tutorial, memberikan alternatif jalan instan kepada orang-orang sing kesel melarat. Wong sing wis kesel melarat datang ke sana dan modal 900.000 akan dapat 4 miliar loh. Lucu tuh. Lajeng nomor kalih teka telon kena kantil mawar. Cacahé 3. Urip ning alam dunya niku sing katon dina wengi cacahé 3. Antene manungsa niku dalan asal saka kembang, sing kembang wong wedok. Sing dibibit wong lanang, mulane ngangge kembang telon. Ana unanane lemah bang bodho nimpang, lemah putih bodho nyingkre, lemah ireng bodho meneng, lemah kuning bodho semanding. Sing anten dina wengi matahari melintang bulan, alam 3. Alam dunya, alam kubur, alam putih. Lakon tekan dina kewan langit bakal mublek. Dadi mensono darah abang saka ibune putih saka bapak banyu segara nek balik dadi raga. Keringet asin, darah asin, duduk asin. Madang nomor 3, jambu kluthuk 3 biji senjane kadang kepethuk kali Ibu Amini. Kali saya bakal akeh dhuwit kok isine jambu kluthuk. Lucunya dari penjelasan Mbah Miran ini begini ya teman-teman. Seperti syarat yang disebutkan tadi bahwa harus ada jambu kluthuk 3. Ini filosofinya atau maknanya adalah rezeki uang yang akan kita terima dari Eyang Subakir ini banyaknya jumlah seperti banyaknya biji jambu kluthuk. Lucu ya. Ya sekalian saja mending nggak usah tanggung-tanggung. Biji wijen sebanyak 1 kilo, orang nggak mungkin bisa ngitung, banyak banget toh. Nomor sekawan kinaan komplit apu gambir sirih tembakau dewian damlinginang. Lajeng nomor 5 wedang kopi lan pahit pat gedhere wis dilakoni nganggo dhuwit 700 semindak sae. Lajeng nomor 6 pungkasan kelapa gading kuning. Niku kanggo ngombe kalau yang baken dewan dibolonge kencenge tumpi. Karena itulah di video yang kemarin saya jelaskan bahwa sosok Syekh Subakir yang dimaksud oleh Mbah Miran maupun Mbah Sarinem Tuwek selaku juru kunci Bang Gaib Ngawisana ini bukanlah jin yang tinggal di gundukan tanah yang dianggap punden bocah itu. Akan tetapi sosok Syekh Subakir ini adalah jin yang tadinya biasa tinggal di area dekat situ. Awal ketika ada orang datang ke sana, jin ini memanfaatkan. Dia mengiming-imingi bisa memberikan uang yang begitu besar, bahkan nilainya bisa mencapai miliaran, tapi dengan syarat yaitu tadi harus memberikan sesajen seperti panggang, kemudian apalagi minyak japaron, ditambah lagi kopi pahit, kopi manis, dan jambu kluthuk. Semua bahan-bahan yang digunakan untuk sesajen ini adalah jenis makanan maupun minuman yang disukai oleh jin ini tadi. Memang sih saya pribadi belum pernah datang ke Punden Boja sana. Jika teman-teman tidak percaya, silahkan mencari orang yang pinter ahli dalam hal pergaiban, ajak ke sana. Apakah benar apa yang saya katakan ini? Mulane wong urip ning alam dunya kan kudu percaya kalih Gusti Allah.
Gusti Allah ku ora manggon ning gereja, ora manggon ning masjid, ora manggon ning langgar. Gusti Allah ki manggone ning awake dhewe. Percaya kalau Gusti Allah sing urip. Sini ora percaya. Ya. Nyatane dan iku utang duit carane utang duit nek karo bapak raja entak kemarga nunan diparingi dik sawi utang. Ah, belum nyatang nang-nang nyambut gawe nang reko tapi saisane nyatang janjian wiwe lahir antas pun njaluk tempo umur 100 tahun. Karena sani danyang sumber nengawi kumpulnya danyang masukan. Ya, jadi sedaya niku kesaut mula niku mlebu kamar belang obong-obong menyan mlebu ning kamar bayar jam 10 bengi majenge nyetan majeng ngalor ngidul ngulon boten bakal kelakon majeng nyetan mergo nek golek-golek nang kabupaten ning Jawa Timur ketan gampang lanceng maca Al-Fatihah wisane ping 41. Artine benjing nek mati dibancai 40 dina langsung maca surat Ikhlas kuliakat teman-teman kok 1000 kali tandane bancai 1000 dina. Langsung maca aji goib rukun sak keluargane salat Nabi maca malih ya ya latif Pengaturan Undang-Undang Dasar tahun 45 lajeng maca malih Yakubir Wulungan 12. Wulungan 12 bagian Nabi Muhammad bulan Mulut butuh zaman bukan tanggal 12. Ragate sing maju pinten? Wis 700 ndukung melihatan. Ini yang menarik lagi ya teman-teman. Jadi selain kita melakukan ritual secara apa ya boleh dibilangi wis pokoknya ritualnya ini di luar dari jalur Islam gitu saja. Tapi di situ juga terselip bacaan-bacaan yang harus kita amalkan ketika kita ini ritual di rumah. Jadi dengan cara menghadap ke timur, ya toh. Kemudian kita mengamalkan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, membaca Ya Latif dan juga sholawat dan satu lagi apa tadi? Ini kan Islam banget. Saya menjadi ingat dengan sebuah larangan. Jangan menjual ayat Al-Quran. Ini maksud saya. Al-Fatihah ini kan sebuah ayat yang cukup suci dan maknanya cukup dalam, besar banget maknanya. Akan tetapi jika kita gunakan untuk hal-hal seperti ini, terlebih tujuannya adalah mengarahkan orang agar mau melakukan hal yang seperti ini. Ini kan sama saja dengan menjual ayat Al-Quran. Ragate sing maju pinten? Wis 700 ndukung melihatan gitu. Oh, 700 nggih. Ala-ala 1 miliar, 2 miliar. Kalau melihat nek awake ngejer ala keduwe 2 miliar terus. Walalah. Kena gue modal, gue mau masuk kaya apa kelakon. Nah ini ya teman-teman, ini ada yang perlu kita garis bawahi dari penjelasan Mbah Miran. Nek awake lagi mejer jomene diwai 4 miliar, 2 miliar wis wah. Jadi maksudnya Mbah Miran mejer itu begini, mejer itu sama dengan mujur. Kalau kita lagi mujur, jangankan dikasih uang 4 miliar, cair 2 miliar ini aja udah wah banget. Kita mau buat modal jualan oke, buat bikin rumah yang mewah banget juga udah jadi. Yang perlu kita garis bawahi adalah kalau mujur. Nek gak mujur ya acur, mergo apa wis kadung ngetokne duit 900.000. Nah, buat teman-teman akhir kata di sini begini ya teman-teman. Jika teman-teman masih penasaran dengan sosok jin yang ada di Bangga Ibu dan Bojongawi sana, semuanya sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Silahkan ditonton. Akhir kata kita kembali ke diri kita masing-masing ya. Mau percaya atau tidak, karena biasanya orang yang mau melakukan pesugihan ini niatnya udah kencang banget. Sekalipun kita pokoknya berusaha keras melarang dia akan tetap melakukan hal itu. Karena itulah ya sedikit sedikit kita arahkan lewat video ini. Semoga para pelaku pesugihan ini juga menonton. Karena sesungguhnya pesugihan apapun itu dimanapun itu adalah tipu daya jin, iblis. Karena iblis ini tugasnya adalah menggoda manusia. Sekali lagi yang namanya uang gaib
bank gaib yang mampu memberikan uang tunai miliaran. Ini sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada. Jikapun ada, kemudian pelaku ini menceritakan nonsen, itu hanyalah cerita bohong. Saya Kang Zi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.